Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Varianti selaku dosen pengampu dari mata kuliah Akuntansi Manajemen Lanjutan, dan teman-teman yang berbahagia, teman-teman seperjuangan dari 7A Akuntansi Manajerial. Perkenalkan, saya Nur Aziza Ariana dengan NIM 196511007, mahasiswi jurusan Akuntansi Program Studi D4 Akuntansi Manajerial dari kelas 7A Akuntansi Manajerial. Ayah kerja bertemu teman, ayah yang kuat, cintanya yang hangat. Selamat belajar untuk teman-teman, semoga kita selalu tetap semangat. Ya, dengan dibukanya pantun tadi, izinkan saya untuk masuk dalam sesi presentasi pada hari ini. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mempresentasikan mata kuliah Akuntansi Manajemen Lanjutan dengan topik 1 pendahuluan dan sub pembahasan Akuntansi Manajemen sebagai tipe informasi akuntansi. Dan tanpa membuang waktu yang lama, langsung saja kita masuk dalam pembahasannya. Oke, baik. Sebagai bentuk intermezzo, mungkin teman-teman di sini bertanya-tanya nih, apa sih pengertian dari akuntansi manajemen itu sendiri? Nah, jadi akuntansi manajemen ini biasa disebut sebagai akuntansi manajerial, yaitu sistem akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan ataupun penggunaan informasi akuntansi yang disajikan dalam bentuk laporan dan digunakan oleh pihak internal, baik itu manajer ataupun manajemen dalam sebuah perusahaan ataupun organisasi yang nantinya juga dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Nah, di dalam akuntansi manajemen itu sendiri terbagi menjadi 2 karakteristik. Yang pertama adalah akuntansi manajemen sebagai suatu tipe akuntansi. Di sini dijelaskan akuntansi adalah proses pengolahan data keuangan untuk menghasilkan informasi yang nantinya digunakan sebagai pertimbangan pengambilan keputusan. Nah, di dalam itu pula akuntansi ini terbagi menjadi 2 tipe. Yang pertama adalah sebagai salah satu sistem pengolahan informasi keuangan, dan yang kedua, karakteristik dari akuntansi manajemen ini nantinya dapat diperbandingkan dengan karakteristik dari akuntansi keuangan. Nah, tipe ataupun karakteristik akuntansi manajemen yang kedua adalah pemakai informasi akuntansi. Jadi, laporan keuangan yang dihasilkan oleh seorang akuntan di sebuah perusahaan ataupun organisasi nantinya akan digunakan oleh para pemakai luar yang memang memiliki kepentingan di dalamnya. Digunakan untuk pengambilan keputusan atau bisa dijadikan sebagai bahan dasar pertimbangan tentang hubungan dengan perusahaan lain. Nah, pihak-pihak yang mungkin bisa dibilang berkaitan dengan perusahaan tersebut itu adalah pemegang saham, kemudian ada kreditur, analis keuangan, dari pihak organisasi, karyawan, institusi pemerintahan, dan lain sebagainya. Oke, baik. Selanjutnya ini adalah 3 tipe dari informasi akuntansi manajemen yang terdiri dari yang pertama ada informasi akuntansi penuh. Di dalam informasi akuntansi penuh ini mencakup semua peristiwa yang terjadi di masa lalu sampai dengan peristiwa yang akan terjadi di masa depan. Nah, biasanya informasi yang terkait dalam tipe ini adalah mengenai tentang produk, kemudian bagian, kemudian juga departemen. Selain itu, informasi yang termuat dalam tipe akuntansi penuh ini juga bisa mengenai tentang full aset atau seluruh informasi mengenai aset atau aktiva. Kemudian juga ada full revenue atau seluruh informasi mengenai pendapatan. Yang ketiga, itu ada tentang full cost atau seluruh informasi yang berkaitan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan. Nah, yang kedua ada tipe informasi akuntansi diferensial. Di dalam informasi ini terikat tentang taksiran perbedaan aktiva, kemudian pendapatan, dan juga biaya yang nantinya dijadikan sebagai pembanding antar alternatif. Nah, di dalam tipe akuntansi informasi
diferensial ini juga dapat dijadikan sebagai pengambil keputusan di mana nantinya bisa memutuskan antara membuat sendiri atau membeli produknya, kemudian bisa juga tentang menjual atau memproses lebih lanjut tentang produknya, atau bisa tentang berhenti ataukah melanjutkan tentang produksinya, bahkan tentang menerima dan juga menolak tentang pesanan produknya. Oke, yang ketiga ini ada tipe informasi akuntansi pertanggungjawaban. Nah, di dalam tipe informasi ini bisa berkaitan tentang informasi aktiva, pendapatan, dan juga biaya yang nantinya dihubungkan kepada manajer terhadap orang-orang yang bertanggung jawab atas pusat pertanggungjawaban tertentu. Jadi informasi yang terikat dalam akuntansi pertanggungjawaban ini dia lebih menekankan hubungan antara manajer terhadap planning ataupun implementasi dari informasi yang didapat. Baik, selanjutnya ini tentang perkembangan peran akuntansi manajemen sebagai suatu tipe akuntansi. Nah, ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada pencatat skor atau biasa disebut dengan scorekeeping. Nah, pencatat skor atau scorekeeping ini digunakan untuk memungkinkan manajemen melakukan evaluasi pelaksanaan atas rencana yang telah disusun. Jadi nantinya pencatat skor ini akan mengkomunikasikan skor yang telah dicatat kepada bagian manajemen ataupun manajer. Yang kedua, ini ada penarik perhatian manajemen atau kata lainnya adalah attention directing. Jadi informasi tentang penyimpangan pelaksanaan ini pasti memerlukan keberlanjutan yang nantinya digunakan untuk mencegah berlanjutnya penyimpangan yang telah terjadi. Nah, tahap ini bisa dicapai ketika seseorang ini telah berhasil menjadi pencatat skor yang terbaik. Kemudian yang ketiga ada penyedia informasi untuk pemecahan masalah atau biasa disebut dengan problem solving. Nah, informasi yang dihasilkan oleh akuntan manajemen ini akan selalu digunakan dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan ini digunakan untuk pemecahan masalah tadi atau problem solving. Baik, selanjutnya ini adalah manfaat informasi akuntansi penuh. Karena tadi informasi akuntansi penuh ini mencakup semua peristiwa yang terjadi di masa lalu dan di masa yang akan datang, maka masing-masing ini memiliki manfaatnya. Nah, kalau untuk di masa lalu, manfaat informasi akuntansi penuh ini yang pertama adalah pelaporan informasi keuangan kepada manajemen puncak dan pihak luar perusahaan. Kemudian juga bisa dijadikan sebagai bahan analisis kemampuan untuk menghasilkan laba atau keuntungan. Yang ketiga, ini adalah pemberian jawaban atas pertanyaan berapa sih biaya yang telah dikeluarkan untuk sesuatu atas produk yang dihasilkan tersebut. Dan yang terakhir, ini adalah penentuan harga jual dalam cost type contract. Kemudian juga ada manfaat informasi akuntansi penuh yang terjadi di masa depan atau di masa yang akan datang. Manfaatnya terdiri dari adanya penyusunan program tentang harga jual yang normal. Kemudian juga bisa dijadikan sebagai penentuan harga transfer. Lalu juga sebagai penentuan harga jual dalam perusahaan yang dimana perusahaan ini diatur dengan menggunakan peraturan pemerintah. Nah, selanjutnya ini adalah manfaat dari informasi akuntansi diferensial. Nah, jadi manfaat informasi akuntansi diferensial ini adalah informasi yang dibutuhkan oleh seorang manajemen atau manajer untuk pengambilan keputusan yang nantinya digunakan sebagai tindakan alternatif. Dan perlu dicatat lagi atau digarisbawahi, informasi akuntan itu harus bersifat relevan atau berkesinambungan atau berhubungan sehingga dapat diperhitungkan nantinya untuk hasil di masa mendatang.
Nah, dan pembahasan kita yang terakhir pada pembahasan kali ini adalah manfaat tentang informasi akuntansi pertanggungjawaban. Jadi, informasi akuntansi pertanggungjawaban ini kalau di masa lalu dia dapat bermanfaat untuk penilaian kinerja manajer dan permotivasian manajer. Jadi sebagai bahan evaluasi sehingga nanti ketika manajer melakukan kinerja yang baru bisa lebih semangat lagi dan lebih baik lagi. Kemudian kalau untuk di masa depannya, informasi akuntansi pertanggungjawaban ini bermanfaat untuk pedoman atau prosedur dalam penyusunan anggaran. Sehingga pembentukan anggaran ini dapat diminimalisir tentang biaya-biaya yang akan dikeluarkan nantinya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.